Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, truk-truk sampah milik pemerintah Provinsi Jakarta yang akan membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami antrian yang cukup panjang hingga mencapai 5 km lebih. Antrian yang cukup panjang tersebut dikeluhkan sejumlah supir truk, bahkan supir truk bisa menunggu hingga lebih dari 5-6 jam. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta mengular hingga sepanjang 5 km di Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi. Seluruh truk tertahan saat akan membuang sampah hingga 6 jam. Diduga penyebab kemacetan ini lantaran alat berat serta cuaca hujan yang membahayakan, membuat aktivitas bongkar muat tersendat. Yang berangkat tadi malam belum buang juga, Pak. 12 jam baru pada keluar. Macet banget. Tapi biasanya kayak gini, Pak. Ya alatnya ada yang rusak, terus keseling hujan. Keseling hujan kan nggak pada berani alat berat. Takut kulit. Sopir truk berharap antrian bisa segera diatasi karena berimbas pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Barreskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia mendatangi Barreskrim Polri pada pagi ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Barreskrim Polri pun telah memeriksa sebanyak 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Barreskrim Polri Jakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kurang lebih 1 jam lebih ini dari perwakilan dari Joko Widodo masih berada di dalam Barreskrim Polri untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan dimintai keterangan. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa bahwa Joko Widodo mengutus sejumlah rombongan, yakni ada kuasa hukum dari Yakub Hasibuan beserta rombongan, dan juga yang menariknya ini Joko Widodo memberikan petunjuk untuk adik ipar daripada adik kandung dari Iriana Jokowi untuk langsung menyerahkan dari ijazah yang mana ini ada ijazah dari selama masa akademik Joko Widodo dan juga ijazah SMA dan juga ijazah Universitas UGM. Dan mana ini adik dari kandung Iriana Jokowi ini langsung terbang dari Solo menuju Jakarta untuk menyerahkan secara langsung daripada dokumen beserta ijazah asli. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa bahwa hari ini merupakan final untuk penentuan akhir daripada keaslian dari ijazah Jokowi yang dimilikinya. Dan mengingat memang Barreskrim Polri sudah melakukan penyelidikan sebesar 90%, yang mana ini menjadi final 10% kembali apabila ini terbukti kebenaran dan keabsahan daripada ijazah ini, nantinya pihak dari Jokowi akan kembali mengajukan proses hukum daripada yang melaporkan ataupun penyebaran pencemaran nama baik, yang mana ini Joko Widodo juga sudah melaporkan sebanyak 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait dengan ujaran kebencian maupun ITE dan juga pencemaran nama baik Nata. Dan hingga sampai saat ini Nata dan juga pemirsa perlu ketahui bahwa pihak Barreskrim juga sudah memeriksa sebanyak 26 orang. Terdiri dapat kami rincikan bahwa ini ada perwakilan dari Universitas Gadjah Mada UGM 3 orang, dan alumni Fakultas Kehutanan UGM 8 orang, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta 1 orang, lalu Percetakan Perdana 1 orang, dan staf SMA Negeri 6 dari Surakarta 3 orang, dan alumni SMA di Negeri 6 Surakarta dan 4 orang, Ditjen Paut Didaksmen, ini Kementerian Dinas RI 1 orang, dan masih banyak lainnya untuk mengetahui dan mencocokkan daripada data ataupun Jokowi pernah berada di sekolah tersebut. Dan ini sangat penting sekali untuk memperjelas daripada keresahan publik terkait laporan yang dituju kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Joko Widodo, terkait ijazah palsu. Dan mana ini sangat penting sekali, dan hasil pada hari ini sangat penting sekali, dan ditunggu semua pihak masyarakat untuk mengetahui apakah ijazah yang diserahkan pada hari ini kebenar ataupun asli begitu. Dan kami juga masih menunggu apakah nantinya pihak dari Barreskrim Polri akan menyatakan terkait hasil daripada pengecekan dokumen hari ini atau tidak. Dan kami nanti akan informasikan kembali Nata dan juga pemirsa terkait pada hasil final terkait ijazah palsu Jokowi. Demikian Nata. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ke informasi lainnya pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir pada hari ini. Beberapa saksi akan dimintai keterangan, yakni penyidik KPK, yakni Rosa Purbobekti dan Rizka Anungnata. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 penyidik KPK akan menjadi saksi persidangan, yakni Rosa Purbobekti dan Rizka Anungnata. Kedua saksi merupakan penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto Kristianto. Adapun Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, kita telah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski. Baik, selamat siang Reza. Siapa saja saksi yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini? Silakan. Ya baik Nata dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini sejatinya ada 3 saksi yang dihadirkan untuk persidangan dugaan suap dan juga perintangan penyidikan yang menjerat terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan ada 3 Nata saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk memberikan keterangan. Di antaranya ada Rosa Purbobekti, Rizka Anungnata, dan juga Arief Budi Raharjo, di mana ketiganya nanti akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan juga perintangan penyidikan untuk pergantian antara waktu yang menjerat juga Hasto Kristianto tentunya terhadap kasus daripada Harun Masiku. Dan
apa saja mengenai tanggapan dari pihak kubu Hasto. Diketahui tadi dari pihak kubu Hasto ini menyatakan keberatan atas penambahan 3 saksi yang sebelumnya hanyalah 2 saksi begitu, dan memang dari pihak JPU KPK sendiri juga memberikan alasan mengapa menambahkan saksi karena untuk menjelaskan fakta pada peristiwa operasi tangkap tangan dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto. Dan dari pihak majelis hakim sendiri juga menyatakan sah-sah saja untuk menambah 3 saksi karena persidangan tentunya akan dilanjutkan dan ini tidak akan mempengaruhi proses pembuktian dan penilaian hukum. Dan Nata dan juga pemirsa, ini di belakang saya aparat penegak hukum sudah mulai berbaris. Ini memungkinkan menandai adanya sidang akan dilakukan diskors karena nanti akan menjalani ibadah sholat Jumat tentunya. Namun bisa dipastikan untuk hari ini Nata ada 3 saksi yang dihadirkan untuk menguak dugaan suap dan juga perintangan penyidikan. Di antaranya saksi dari pihak KPK adalah Rosa Purbobekti, Rizka Anungnata, dan juga Arif Budi Raharjo. Dan kami akan mengabarkan kembali Nata terkait apa saja fakta yang nanti akan terkuak dalam persidangan pada hari ini. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.